Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusul ilal mukallafin. Salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Imanuddin Sudirman Karis, Esos selaku anggota DPRD Provinsi Banten. Semoga Allah panjangkan umurnya dan mudahkan segala urusannya. Begitu pula yang di sebelahnya, ini ada Bapak Kepala Desa. Tadi siapa namanya, Pak Sairi? Semoga juga beliau dimudahkan segala tugas-tugasnya. Para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, dan tentunya para pemuda yang semoga Allah juga mudahkan segala urusan. Kita semoga juga disehatkan badannya dan dibanyakan uangnya ya. Panjang umur, kalau nggak punya uang buat apa Pak? Kira-kira gitu. Oke. Saya diberi amanah oleh beliau Bapak Haji Iman untuk mendampingi beliau, memberikan sekedar pengingat ya, jadi bukan mengajari, mengingatkan kembali tentang betapa penting kita memiliki negara yang utuh. Maka kemudian ada kegiatan sosialisasi peraturan daerah dan wawasan kebangsaan. Jadi supaya kurang teh kadang pohonnya karena kesibukan ke sawah, kesibukan megahan anak batur gitu, sepoho yang bangsa urang. Saya asli Jawa Pak, tinggal di Ciminyak. Saya belum punya istri. Di sini maksudnya di Halmerah. Kalau di Ciminyak sudah ada. Betul lah. Ya kan, barangkali ada yang mau ngasih anaknya kan bisa aja. Iya. Saya mubarak di sini sudah 11 tahun. Jadi biar gak ngantuk aja Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya ingin memulai penjelasan singkat sekitar 30 menit dengan ajakan agar kita mensyukuri 3 hal. Ya, nanti akan saya jelaskan setelah itu tentang wawasan kebangsaan. Pertama, saya mengajak kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, untuk mensyukuri nikmat Allah kita dijadikan sebagai manusia. Jadi kita tidak dijadikan kerbau, tidak dijadikan monyet, tidak dijadikan kambing atau yang lainnya. Kenapa? Bi ayyi syai'in, karena sebab apa? Karena Allah berikan kita akal. Walaqad karramna Bani Adam. Allah muliakan kita. Sepintar-pintar hewan, tetap saja kita tidak pernah mau disamakan dengan binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian untuk mensyukuri nikmat Allah dijadikannya kita orang Islam. Saya yakin di ruangan ini semuanya Muslim. Tidak ada yang Konghucu atau ada? Tidak ada, karena tidak ada kelenteng di sini. Alhamdulillah semuanya Muslim. Kenapa? Dengan dijadikannya kita sebagai orang Muslim, orang beriman, Allah jamin kita akan diberikan sakinah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada atau ke dalam hatinya orang-orang yang beriman ya. Kalau orang Islam yang benar loh ya, mau ada COVID, mau tidak ada COVID, mau punya uang, mau tidak punya uang, belum punya motor, sudah punya motor, punya mobil, belum punya mobil, tenang, karena kita punya sakinah ya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Makanya
Kita ini kadang-kadang tidak sadar dijadikan orang Islam tuh ya sudah asal menjalankan kewajiban, enggak. Dijadikannya kita sebagai orang Islam patut disyukuri. Ini sebelum pun. Yang ketiga, supaya cepat saja karena ada hal penting yang harus saya jelaskan sebenarnya dari sekedar ini. Yang ketiga adalah Allah jadikan kita sebagai orang Indonesia. Itu nikmat terbesar sebenarnya. Dijadikannya kita sebagai orang Indonesia itu patut disyukuri. Indonesia adalah negara yang unik, yang di dalamnya begitu beraneka hal kita miliki, dari pulaunya yang banyak, penduduknya yang beragam. Ada yang keriting-keriting, ada yang rambutnya ikal, ada yang lurus, ada yang Muslim, Nasrani, Buddha, Konghucu, Katolik, dan sebagainya. Ya, ada lautan, ada daratan. Beda dengan negara lain yang hanya saja memiliki daratan. Banyak di Eropa, di Jazirah Arab itu banyak negara tidak memiliki lautan. Tapi kita alhamdulillah kita punya gunung, kita punya pantai, kita punya laut. Bahasanya juga beragam, sukunya beragam. Saya orang Jawa, tidak merasa kemudian harus menonjolkan kejawaannya ketika saya berada di Banten, di daerah orang Sunda, karena buat saya semuanya adalah saudara. Kita tidak juga membedakan orang-orang Kanekes, Sambutan, orang Baduy, karena mereka juga saudara kita. Karena ukhuwah itu tidak saja ukhuwah Islamnya, ada ukhuwah Islamnya, persaudaraan sesama Islam. Anda Islam, saya Islam, kita saudara. Ada juga yang kedua, ukhuwah wataniyah. Kalau Anda masih bagian dari Indonesia, kita saudara. Ya, betul kan? Jangan dibedakan, entah mah Jawa, lain amprah kurang. Itu biasa ngomong Sunda ya Pak. 11 tahun di dia kan, kayak lamun kudu hayang lancar dari pamajikan dua. Kamu kan hiji, jadi kata lancar ada letak-letak gitu ya. Nah, yang ketiga ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Walaupun mereka berbeda dengan kita secara agama, nggak boleh kita menyakiti orang lain hanya karena dia berbeda agama. Hari ini banyak provokasi sebagaimana tadi disebutkan oleh wakil kita Bapak Haji Iman, banyak provokasi yang membuat kita merasa perlu bergerak seolah-olah begitu. Kita harus melakukan sebuah gerakan. Nggak perlu. Salah satu ciri dari orang Indonesia adalah membiasakan menyelesaikan masalah dengan duduk bersama, ngopi lah ya. Semuanya bisa selesai. Tidak harus dengan abring-abringan kadek-kadek itu. Di Jakarta sudah ada yang mengurus. Di sini juga kita selesaikan urusan kita sendiri. Jadi dengan kita tetap tenang sebagai orang Islam, memiliki sakinah, kita percayakan semuanya kepada pemerintah. Agama kita juga banyak orang tidak senang dengan damainya agama kita, orang luar maupun orang dalam, tapi kita tidak perlu terprovokasi. Indonesia yang tenang juga begitu. Banyak orang tidak suka dengan Indonesia yang rukun. Karena apa? Karena mereka mengincar begitu banyak sumber daya alam. Kita punya mineral, kita punya gas bumi, kita punya tambang, kita punya batu bara dan sebagainya. Emas yang berlimpah. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, 3 hal itulah yang menjadi pengantar saya untuk menjelaskan wawasan kebangsaan. Saya ingin mendudukkan itu dulu. Kita harus mengenal bahwa kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam dan punya 2 kewajiban. Punya 2 kewajiban. Apa kewajibannya? Yang bisa saya kasih uang, Pak. Beneran ini? Nih 100 Pak. Beneran Pak, saya dikasih sama beliau gitu. Kasih kuis gitu. Yang pertama, Mas, nanti kasih soal yang mudah aja ya. Ini yang
mas'uliyah diniyah. Kita punya tanggung jawab keagamaan. Itu yang pertama. Sebagai orang Islam, kita punya tanggung jawab itu memastikan setiap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita laksanakan. Puasa kita laksanakan, sholat kita laksanakan, zakat dan seterusnya. Itu mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan sebagai orang Islam. Tapi ada satu tanggung jawab lain yang kalau kita hanya melaksanakan ini, kita tidak cukup menjadi orang Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah mas'uliyah watoniyah, tanggung jawab kebangsaan. Nah, inilah titik balik yang akan saya jelaskan mengapa kita penting diingatkan kembali. Saya paham betul bahwa bapak-bapak ini sejak SD-nya, sejak tidaknya sudah diajarkan Pancasila, sudah diajarkan Undang-Undang Dasar 45, sudah diajarkan sejarah Indonesia, pasti. Ini hanya mengingatkan kembali soal wawasan kebangsaan. Bagaimana kita mencintai dan merawat bangsa ini. Saya ingin kasih sebuah contoh dari awal sampai akhir ini, tolong dipahami. Kebanyakan kita masyarakat Ciminyak Cipanas ini, saya lihat kebanyakannya, tolong dikoreksi, adalah petani, betul? Oke. Memahami pentingnya menjaga bangsa itu cukup dengan kita menghayati satu butir padi, Bapak. Pernah lihat satu butir padi? Oke. Satu butir padi yang kemudian kita makan, itu ini perlu penghayatan ya, tolong dipikirkan kembali. Itu keberadaannya melalui proses-proses yang tidak mudah dan prosesnya panjang. Orang mau nanam padi itu sawahnya di apa dulu, Pak? Dibajak, dicangkul, habis itu dibersihkan ya, dikasih air, apalagi digaruk. Itu yang melakukan berapa orang? Banyak, tergantung. Nah, luar biasa kan? Kalau petani pasti tahu, kalau tidak petani tidak tahu. Karena ini petani, alhamdulillah, jadi dia logis. Setelah digaruk, dibajak, di apa? Ditandur atau disebar, ya, dituai. Bukan dituai, disebar. Dioyos. Itu yang melakukan berapa orang? Banyak. Setelah itu kita rawat tanaman padi kita itu, kita rawat. Sudah cukup waktunya dia menguning. Dia menguning dan siap untuk dipanen. Tiba-tiba bapak-bapak dan ibu saudara, ada wereng, tahu wereng ya? Ada juga tikus. Tikus dan wereng itulah gambaran negara yang sedang diprovokasi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia dan kita. Maka yang kita lakukan sebagai petani adalah menjaga supaya wereng itu tidak merusak padi kita. Betul? Dibasmi. Dan kita lakukan juga supaya tikus-tikus itu tidak merusak padi kita. Betul kan? Nah, itulah kita hari ini, Bapak-bapak Ibu. Itulah kita hari ini. Kita hanya diminta supaya menjaga tanaman padi kita tidak dimakan oleh wereng, tidak pula dimakan oleh hama tikus. Setelah itu padinya jadi, nih lagi masa pertumbuhan, kemudian jadi, kita panen. Dipanen itu dipangkas, ya kan? Apa istilahnya? Arit. Kemudian dimasukkan ke mesin dan kemudian digiling atau dikebon,
Di apa itu? Di poe heula. Di poe heula. Syukur-syukur nggak musim hujan ya. Di poe heula. Anda bayangkan berapa banyak orang yang terlibat untuk menghasilkan satu butir padi yang kemudian pada waktunya dia sudah harus kita makan, tersaji di depan meja. Orang yang tidak memahami ini, Pak, tidak memahami betapa sulitnya para petani mengupayakan tanaman padi. Siang terik panas, dia tetap ke sawah. Ada hama tikus, dia berusaha untuk menghalanginya. Panas berhujan, dia usahakan supaya tanamannya utuh. Orang yang tidak memahami ini tidak akan menghargai nilai sebutir padi. Betul? Orang Indonesia yang tidak memahami betapa sulitnya para pahlawan bangsa Indonesia, berdarah-darah, harta, nyawa, apalagi keluarga dirampok sama orang-orang Belanda dan orang Jepang. Mereka tidak peduli dengan bangsa ini. Tapi saya percaya kita semua orang-orang Banten ini, orang Indonesia yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang peduli dengan bangsa ini. Tidak mau kita tikus-tikus itu merusak tanaman kita. Hama-hama itu merusak juga tanaman kita. Sehingga anak-anak kita tidak bisa menikmati hasil pertanian kita. Betul nggak? Oh iya. Maka dalam rangka itulah kita diingatkan untuk betapa orang tua kita dulu ya berjuang berdarah-darah mempertahankan ini bangsa. Saya mau tanya satu pertanyaan. Atas dasar apakah negara Indonesia ini dibangun tidak atas dasar agama? Misalkan harus negara Islam kayak di Saudi, negara Islam Indonesia, negara Islam Iran. Ada yang tahu Pak? Yang angkat tangan aja gak apa-apa. Gimana Pak? Atas dasar apa para pendiri bangsa ini, leluhur kita tidak mendirikan negara Indonesia atas dasar agama? Nggak harus seperti Saudi. Apa? Bukan. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena banyaknya perbedaan suku dan budaya Pak. Sini Mas. Hah? Sini. Bagi-bagi. Nggak boleh bohong kalau puasa, betul wajib. Nah, itu dua lembar kan? atau ditinggalin lah justru dua lembar balikan hiji. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, betul. Kita bangsa Indonesia ditakdirkan, ingat, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbeda. Yang berjuang mengusir Belanda dan Jepang, Portugis dan sebagainya itu bukan orang Jawa saja, bukan orang Islam saja, bukan orang Sunda saja, ada Batak, ada Mandar, ada Bali, ada apa lagi? Ambon, ada Papua, Aceh dan sebagainya. Agamanya ada orang Kristen, Katolik, apalagi Buddha, Hindu, Konghucu, semua terlibat. Waktu itu sudah ada pikiran mau mendirikan negara atas dasar Islam, ada. Tetapi alhamdulillah kita punya leluhur, kita punya orang tua yang tidak memaksakan kehendak. Yang penting rukun, ayo orang sasarangan nyen imah, ulah pasea, kumaha carana orang berbeda ya bisa bareng di hiji imah. Mau Kristen, mau Nasrani, Hindu, Buddha, nggak penting. Yang penting kita bersatu. Itu hari ini yang harus kita rawat. Jangan sampai provokasi-provokasi di media sosial yang kita nggak tahu jelas aslinya, maksudnya, motifnya, itu meracuni pikiran kita. Nah itu meracuni pikiran kita dan akhirnya kita ingin tidak mau peduli dengan bangsa kita. Kalau ada yang macam-macam dari luar negeri ya gampang, tapi musuh di dalam ini paling sulit. Jam berapa ini? Cukup masih. Woi, masih 10 menit lagi. Balik kamu boleh. Jadi
Tadi ya, sampai di mana tadi ya? Saya lupa ya. Musuh dalam negeri. Ya, musuh dalam negeri adalah orang-orang yang memang ya kelompok inilah, kelompok orang-orang kalau dulu itu apa ya, mata-mata gitu ya, mengkhianat ya. Banyak Pak kepentingannya ya kan gitu. Biasalah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, selain itu dengan mas'uliyah watoniyah, dengan semangat menjaga kebangsaan, kita juga diingatkan dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Abdul Fakih Mas Kumambang. Beliau bilang, man laisa lahul ard laisa lahut tarikh, wa man laisa lahut tarikh laisa lahut dzakirah. Orang yang tidak punya tanah air tidak punya sejarah, Pak. Dan orang yang tidak punya sejarah tidak punya memori, tidak punya kenangan. Kita ini alhamdulillah hari ini masih punya Indonesia. Jadi pastikan bahwa kita punya sejarah. Kita punya sejarah kan? Punya. Kita punya sejarah. Dan dengan kita punya sejarah, kita punya kenangan. Kita bisa ceritakan ke anak cucu kita. Kita bisa ceritakan ke saudara-saudara kita. Tapi kalau bapak-bapak kehilangan ini tanah air Indonesia hanya karena gampang diprovokasi, tidak tabayun, tidak cross check dulu, gampang marah. Wah, ini cemplungin ke sumur aja ini. Ya, gak perlu. Orang Indonesia adalah orang-orang yang berpikir adem. Tadi kalau kita merasa orang beriman, Allah sudah berikan sakinah. Orang yang Islamnya bener pasti sakinah, Pak. Kalau gerusa-gerusu, galau, stres, cepat marah, jangan-jangan Islamnya belum bener. Karena sakinahnya nggak ada. Bukan. Nah, jadi sekali lagi, dengan kita memahami siapa kita, anak bangsa yang punya kewajiban merawat mas'uliyah diniyah. Ada syariat Rasulullah, sholat kita jalankan. Itu wajib. Kalau kita cinta Rasulullah sudah bukan kewajiban lagi, tapi karena kita terpanggil untuk bersyukur. Karena sholat itu karena kita bersyukur harus sujud ke Allah. Kedua, orang sebagai bangsa Indonesia punya kewajiban bersyukur dengan menjalankan mas'uliyah watoniyah. Cerita saya tentang bagaimana para petani dari ngebajak, ngegebot, ngarit, moe, apalagi giling, itu adalah sama dengan ceritanya para pejuang yang dulu berdarah-darah. Kita hanya diminta untuk merawatnya, Pak. Betul kan? Kita mah nggak harus berdarah-darah, nggak harus berperang. Malah yang ada adalah seringkali kita ribut sama saudara sendiri. Ini saya kira sudah tidak arif ya. Kalau orang Indonesia gampang marah, gampang emosi. Saya percaya segala hal terkait kebijakan pemerintah tentang penggunaan protokol kesehatan itu juga ibadah. Dengan Bapak ikut kepada pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ibadah, Pak. Dapat pahala itu. Kalau Anda menentang, Anda sudah tidak lagi menjadi cerminan masyarakat yang baik. Orang Islam itu harus taat pemerintah. Segala hal kebijakan pemerintah itu dipikirkan bukan oleh satu orang Jokowi, tidak oleh satu orang gubernur Banten, siapa namanya? Pak Wahidin Halim, tapi oleh banyak orang, termasuk beliau-beliau menjadi wakil kita di DPR. Kita bersyukur bahwa kita punya wakil yang menyerap aspirasi kita, menyampaikan itu. Kita manfaatkan betul, ya. Kita jadikan bahan tempat diskusi, tempat
menyampaikan keluh kesah. Tidak apa-apa, karena fungsi beliau begitu, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang. Beliau yang kemudian nanti melihatnya dari kacamata rakyat. Saya alhamdulillah begini-gini dosen hukum di Universitas Nahdlatul Ulama, jadi punten rada paham ya, hukum adat dan hukum pidana saya pegang, hukum acara perdata. Jadi begitu, kalau ada wakil kita, kalau ada masyarakat Cipanas mau nyalek, didukung Pak. Yang penting benar. Betul nggak? Apapun partainya saya tidak urusan ke sana. Yang penting benar. Syukur-syukur ya tadi bisa membesarkan kita. Saya berharap semua masyarakat di desa ini adalah masyarakat yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala memberikan peningkatan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan. Jangan punya pikiran begini saja. Jangan. Besarkan anak-anak kita untuk membesarkan keluarga kita. Beri ilmu pengetahuan yang baik, ya, bukan ngajarin punten. Ini ngomong ke saya sendiri. Beri pengajaran yang baik, contoh yang baik. Nanti merekalah yang akan melanjutkan kita merawat Indonesia. Kurang ya, mual kebelgeh, ya lewatlah gitu kan. Nggak sampai 50 tahun udah lewat kayaknya nih ke semua. Maka kita harus mengkader anak-anak kita menjadi kader yang baik. Lebih baik dari kita harusnya. Jangan di bawah kita. Ini persoalannya. Harus mau didorong. Anak ini harus jadi anggota dewan. Atau nggak doa, Pak. Oh Pak, jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi camat, itu ganjarannya gede Pak. Tahu nggak? Karena dia membuat kebijakan yang itu bermanfaat untuk banyak orang. Jangan pernah micingkan satu mata kepada orang-orang yang berjuang di DPR, di pemerintahan. Kan bisa, berat bebannya, tanggung jawabnya berat, maka pahalanya juga gede. Kalau kita yang cuma ngurusin anak istri, pahalanya ya paling cemen lah gitu kan, 1-2. Kalau beliau ini dan yang lainnya, ya pahalanya berat, tapi dosanya juga gede kalau korupsi ya. Bunuh mana ngomong gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan beliau dan semua pemimpin yang ada di Lebak dari gangguan-gangguan setan ya kan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sabit Latif yang telah